Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Dan juga saya harap adik-adik tetap semangat untuk belajar dalam mempersiapkan persiapan atau ujian SNBT ini. Semoga adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan yang lebih baik ya. Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran tes literasi bahasa Inggris pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita ingin latihan soal lagi berkaitan dengan subtes literasi bahasa Inggris. Nah, sekarang coba untuk pada hari ini kita ingin latihankan itu soal yang berbentuk dua teks ya adik-adik ya, atau soal yang berbentuk dua bacaan seperti itu. Nah, sekarang di sini kita lihat di teks 1 ini, pada slide ini kita lihat ada dua paragraf ya adik-adik ya. Kemudian di teks selanjutnya juga terdiri dari dua paragraf. Nah, berarti di teks 1 ini berjumlah 4 paragraf ya. Oke, baiklah. Sekarang coba kita lihat pada teks 2-nya. Sekarang kita lihat teks 2-nya. Teks 2 ini juga ada, kalau kita lihat di slide ini itu ada dua paragraf, kemudian di slide selanjutnya juga dua paragraf. Jadi jumlah daripada ini berjumlah 4 paragraf ya adik-adik ya. Nah, berarti secara keseluruhan ada 8 paragraf untuk teks 1 dan juga teks 2 ini. Nah, ini selalu diingatkan ya kepada adik-adik bahwa bagaimanapun panjangnya teks literasi bahasa Inggris, yang harus kita perhatikan itu adalah apa pertanyaan pada atau apa yang ditanyakan pada soalnya. Kenapa? Karena tidak semua di dalam soal ini ditanyakan atau teks ini ditanyakan pada soalnya atau pertanyaannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Baiklah, sekarang kita lihat pertanyaan yang ke-1. Kita lihat pertanyaan yang ke-1. Nah, pertanyaan yang ke-1 adalah according to text 1. Nah, ini nih salah satu kosakata yang selalu muncul ya. Jadi pertanyaan yang selalu muncul di dalam soal literasi bahasa Inggris yaitu kata according to. Nah, according to di sini itu artinya apa? Menurut. Coba ya. Jadi according to artinya menurut. Menurut teks berarti ya. Jadi menurut teks yang ke-1 berarti ya, jadi menurut teks 1 paragraf keempat, ini sudah dijelaskan ya. Menurut teks 1 paragraf keempat, what is exfoliation? Nah, apa itu exfoliation teman-teman atau adik-adik? Exfoliation itu adalah merupakan eksfoliasi ya. Jadi ini kita artikan dengan eksfoliasi. Jadi ini adalah eksfoliasi. Kalau kita lihat ya, according to text 1 paragraph 4, what is exfoliation? Berarti apa itu katanya eksfoliasi? Nah, sekarang kita perlu untuk perhatikan ya adik-adik ya. Berarti di sini jelas ya yang ditanyakan itu eksfoliasi. Kemudian eksfoliasi ini ada sudah dijelas-jelas kita diberikan clue pada soalnya yaitu di teks 1 paragraf yang keempat ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan baik-baik. Jadi kita sekarang lihat ke sini ya adik-adik ya. Kita melihat kepada teks 1 paragraf keempat dan kita fokuskan kepada kata eksfoliasi atau exfoliation. Oke adik-adik, sekarang coba kita lihat ke teks 1 paragraf tadi. Oke. Teks 1 paragraf keempat, nah exfoliation ya. Jadi tadi kata kuncinya kita sudah diberikan, kata yang kita cari itu adalah what is exfoliation. Jadi apa sebenarnya itu katanya eksfoliasi. Oke, sekarang kita perhatikan di teks 1 paragraf keempat ini, yang manakah atau di manakah di sini ada kata eksfoliasi atau exfoliation? Di mana? Ya tentunya adik-adik kita lihat ya, ternyata kata exfoliation yang ditanyakan itu ada di
Kata terakhir dari paragraf yang keempat. Jadi kata terakhir dari paragraf yang keempat. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Kita lihat di kalimat terakhir dari paragraf yang keempat ini. Nah, kata pertamanya itu adalah overtime. Sekarang kita perhatikan overtime. Nah, overtime ini bisa kita artikan sepanjang waktu ya adik-adik ya. Jadi sepanjang waktu. Rocks ini apakah? Rocks ini adalah batu ya adik-adik, batu. Oke, batu. Jadi sepanjang waktu batu itu, that experience, batu yang mengalami. Jadi experience itu artinya mengalami. Batu yang mengalami frequent extreme temperature swings. Nah, jadi ini berarti satu kesatuan ya adik-adik. Coba kita perhatikan, ini adalah satu kesatuan frequent extreme temperature swings. Nah, jadi perubahan temperatur. Jadi temperatur itu apa Kak? Suhu ya. Jadi ini temperatur, temperature itu artinya suhu. Jadi perubahan suhu yang ekstrim. Frequent ini salah satu kosakata yang sering juga muncul ya. Apa itu arti dari kata frequent? Frequent itu artinya sering adik-adik. Jadi sering. Kita perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi kalau begitu kita artikannya begini. Sepanjang waktu batu yang mengalami perubahan suhu ekstrim gitu ya, akan eventually. Nah, eventually ini apa artinya eventually? Eventually ini artinya pada akhirnya. Ini sama atau sinonim dengan kata finally ya. Jadi akan pada akhirnya. Nah, pada akhirnya fracture and flake. Fracture patah ya. Patah. Nah, and flake lapuk ya. Jadi ini flake itu lapuk adik-adik. This proses ini diketahui sebagai namanya eksfoliasi. Nah, berarti di sini kalau kita lihat bahwa batu yang mengalami perubahan suhu ekstrim yang sering itu akan pada akhirnya patah dan lapuk. Kemudian proses ini disebut eksfoliasi. Nah, sekarang coba kita perhatikan ke pilihan jawabannya. Yang manakah di sini yang sesuai dengan yang kita baca pada paragraf ini? Sekarang kita lihat ya pada pilihan jawaban di nomor 1 tadi. Kita lihat. Nah, kalau A, coba kita perhatikan bagian A atau opsi A. The process of breaking. Ya, jadi proses dari breaking. Breaking ini artinya patah atau hancur. Ya, bisa kita artikan begitu. Nah, jadi proses hancurnya and flaking. Flaking apa tadi? Lapuknya. Jadi gitu. Jadi proses hancurnya dan lapuknya batu. Nah, jadi proses hancur dan lapuknya batu. Dutu itu artinya apa? Disebabkan karena. Nah, disebabkan karena frequent extreme temperature swings. Jadi perubahan suhu yang ekstrim. Apakah ini sesuai tadi yang kita baca? Sesuai adik-adik ya. Jadi proses hancurnya dan lapuknya batu disebabkan karena perubahan cuaca atau suhu yang ekstrim. Jadi ini benar nih. Ini sesuai dengan yang kita baca ya. Nah, kalau misalnya B, a type of volcanic rocks. Nah, ini berarti jenis dari batu vulkanik that significantly undergo. Jadi itu vulkanik di sini ya, batu vulkanik that significantly undergo ini mengalami adik-adik ya. Jadi berarti kalau B ini sebuah jenis dari batu vulkanik yang secara signifikan mengalami frequent extreme temperature, suhu ekstrim yang sering di area kering. Oke, nah ini tadi tidak ada bahas-bahas tentang batu vulkanik yang dan tidak ada tadi membahas tentang dry area. Ya adik-adik, jadi ini tadi tidak ada kata-katanya dry areas. Nah, sekarang kalau misalnya C, an extreme thermal process on volcanic rocks usually due to frequent temperature in desert areas. Katanya
proses thermal ekstrim daripada batu vulkanik biasanya disebabkan, ini salah satu kosakata yang sering-sering juga masuk ya adik-adik ya. Jadi disebabkan karena frequent temperature, temperatur atau suhu yang sering in desert areas, di daerah desert itu artinya gurun, di daerah gurun. Apakah tadi kata-kata begitu? Daerah gurun ini sama juga kering ya adik-adik ya. Bukan. Kalau di one kind of chemical rock weathering where the pores inside the rock are triggered by extreme temperature, ini katanya salah satu jenis dari batu pelapukan batu kimia. Nah, batu kimia di mana yang di dalamnya itu dipicu oleh suhu ekstrim. Ini tadi tidak ada bahas-bahas seperti itu ya. Chemical rock, pelapukan batu kimia, ini tidak ada tadi bahas begitu ya adik-adik ya. A typical feature of these regions where overnight lows can be relatively chilly and midday highs can be extremely hot. Katanya gitu. Fitur jenis dari wilayah gurun itu di mana overnight lows, nah katanya rendah ya, dan bisa secara relatif chill and middays high can extremely hot. Ini tadi ingat kembali, tidak ada bahas-bahas tentang desert regions atau daerah gurun. Maka sesuai yang kita baca tadi di paragraf keempat teks 1, maka jawaban yang benar adalah opsi apa ya adik-adik ya, jadi sesuai dengan yang kita baca tadi. Oke, itulah tadi gimana cara kita menjawab pertanyaan yang ada di pertanyaan nomor 1 ini berkaitan dengan apa itu eksfoliasi, sesuai dengan clue yang sudah kita diberikan tadi pada soalnya. Ya adik-adik, saya harap adik-adik bisa memahami. Nah, dari kenapa ya kita menjawab, maka kenapa jawabannya bisa menjadi A, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah di underline it, kata it ya di teks 2 paragraf kedua, refers to. Nah, refers to ini apa makna dari kata refers to? Refers to di sini ini salah satu soal yang sering juga muncul dalam soal literasi bahasa Inggris ya, pertanyaan yang menanyakan refers to. Nah, jenis soal ini kalau adik-adik melihat ya, ada pertanyaan yang menanyakan tentang refers to, maka pertanyaan ini itu kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris namanya reference ya. Jadi pertanyaan yang menanyakan tentang reference atau kita sebutnya adalah rujukan kata. Jadi pertanyaan yang menanyakan reference atau rujukan kata ya. Nah, rujukan kata coba diperhatikan baik-baik. Atau soal tentang rujukan kata. Nah, refers to ini artinya apa, Kak? Jadi refers to di sini artinya merujuk pada. Oke. Jadi merujuk pada ya. Jadi kita perhatikan baik-baik, merujuk pada. Nah, berarti ada rujukan kata ini, ada yang dia maksud dari it ini. Ini yang penting kita perhatikan adik-adik, ada yang dia maksud dari it. Nah, gimana caranya kita menjawab pertanyaan seperti ini? Oke, jadi cara kita menjawab jika kita melihat atau ada soal yang menanyakan tentang refers to ini, maka baca kata atau kalimat sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena pasti ada yang dimaksud dari itu ada pasti yang dia maksudkan. Makanya caranya adalah baca kata atau kalimat sebelumnya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di teks 2 paragraf 2 ya. Kita lihat. Oke, kata it di sini, oh iya ini. Nah, ini adalah kata it yang ditanyakan pada soalnya. Ya.
Nah, it. Berarti ingat tadi gimana caranya kalau kita ditanyakan refers to atau soal ini adalah reference dengan membaca kata atau kalimat sebelumnya. Sekarang kita perhatikan baik-baik. Natural rock weathering process. Nah, ini kan natural, ini satu kesatuan ini ya. Oke, natural rock weathering process. Proses weathering itu apa sih Kak? Pelapukan. Nah, ini penting ya. Jadi, weathering di sini kita artikan apa? Pelapukan. Proses pelapukan batu yang natural atau natural ya. Jadi kita alami. Jadi kita artikan di sini alami. Jadi proses pelapukan batu yang alami. Begitu kalau kita mengartikannya ya. Proses pelapukan batu yang alami can take million of years. Katanya bisa mengambil waktu itu millions. Nah, millions ini berarti berjuta ya. Nah, millions kan juta, berjuta-juta tahun. Oke, jadi katanya proses pelapukan batu yang alami itu bisa mengambil waktu berjuta-juta tahun. Making it, jadi katanya membuat ini too slow to counteract global warming. Jadi katanya terlalu lambat untuk counteract. Counteract ini artinya menetralkan. Jadi menetralkan artinya membuat ini itu membuat si it yang dia maksud tadi itu adalah terlalu lama untuk menetralkan pemanasan global. Nah, maka kita cek dulu. Yang kita cek itu adalah kata atau kalimat sebelumnya. Berarti sampai di sini kan adik-adik ya kita ceknya. Sekarang coba kita perhatikan. Jadi, proses pelapukan batu yang alami akan mengalami berjuta-juta tahun. Membuatnya terlalu lama. Ya, jadi membuat it ini. Nah, it ini kira-kira kita lihat kata atau kalimat sebelumnya ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Jadi sampai sini yang kita perhatikan ya. Oke. Coba kita lihat di pilihan jawabannya apakah ada soal yang bisa kita eliminasi adik-adik? Nah, sekarang coba perhatikan. Ingat ya tadi gimana caranya kita kerja? Baca kata atau kalimat sebelumnya. Nah, karbon dioksida atau karbon dioksida karbon dioksida. Apakah ada tadi kata-kata karbon dioksida yang kita baca di kalimat sebelumnya tadi? Tidak ada. Ya adik-adik ya, maka ini bukan. Oke. Kemudian yang kedua, weathering process. Proses pelapukan ada tadi kata seperti ini yang kita baca di kalimat sebelumnya. Ada ya, maka ini kita simpan dulu. Kemudian the rock ada tadi kita baca di kalimat sebelumnya. Ada ya, kita simpan dulu. Global warming ada juga. To slow global warming. Oh tidak ya, global warming ada tapi dia berada di kalimat setelah it atau kata setelah it ya. Jadi itu global warming ada tadi kita baca, tapi ternyata letaknya itu ada di kata setelah it. Maka ini tidak termasuk karena yang kita ambil itu adalah kata atau kalimat sebelumnya ya. Karena global warming ternyata berada setelah kata it, maka itu tidak termasuk. Jadi bisa kita eliminasi. Kemudian fine dust. Nah, ini apakah ada kata fine dust yang kita baca di kata atau kalimat sebelumnya? Ini juga tidak ada. Nah, sekarang ini dua tadi. Berarti tinggallah dua. Kalau bukan weathering process berarti the rock. Nah, tadi dia bilang membuat it tadi itu terlalu lama untuk menetralkan. Jadi terlalu lama untuk menetralkan. Berarti kalau seperti itu yang mana dia maksud tadi? Nah, berarti yang dimaksud adalah proses pelapukannya ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah opsi B pada pertanyaan nomor 2 ini. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yang dimaksud adalah itu adalah proses pelapukannya. Seperti itu. Baiklah, itu tadi pertanyaan nomor 2 dan cara mengerjakannya ya. Jadi kita eliminasi dulu kata atau kalimat yang tidak ada di kata-kata sebelumnya atau di kalimat sebelumnya, baru kita lihat manakah di antara itu dan disesuaikan dengan konteks yang dimaksud sama kalimatnya. Seperti itu ya adik-adik ya, jika kita ditanya pertanyaan yang berkaitan dengan refers to. Oke? Baiklah, sekarang kita melihat
atau pindah ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah which of the following? Nah, ini juga pertanyaan yang selalu muncul ketika kita mengalami atau menghadapi soal yang namanya literasi bahasa Inggris ya. Apa itu which of the following? Berarti ini artinya apa ya? Nah, yang manakah berikut ini ya, kayak gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi yang manakah berikut ini? Jadi setiap kalian atau kita melihat kata which of the following, oh berarti artinya ini yang manakah berikut ini. Sentences kalimat. Yang manakah berikut ini? Kalimat dari teks 2 is the author's opinion, yang merupakan opini penulis. Jadi ini adalah yang ditanya itu adalah opini penulis. Nah, authors ini salah satu kosakata yang penting juga ya. Adik-adik untuk ketahui ini adalah penulis. Jadi yang merupakan opini penulis. Nah, sekarang jika kita ditanya tentang opini penulis atau adik-adik mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan opini penulis, ini juga kita tidak perlu baca teks ya. Jadi opini penulis ini, pertanyaan seperti ini itu kita tidak perlu membaca teksnya. Kenapa adik-adik? Karena pertanyaan ini kita melihat pada opsinya sekarang. Jadi kita lihat saja pada opsinya. Yang harus kita ketahui pada bagian ini atau pada soal ini, kita harus membedakan antara kalimat fakta dan juga kalimat opini ya. Nah, sekarang jadi itu yang harus kita perhatikan pada bagian ini, perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Jika kalimat fakta ya, sini. Nah, fakta itu ciri-cirinya apa saja, Kak? Jadi fakta itu ciri-cirinya pertama adalah biasanya ada angkanya, ya, atau ada data. Yang kedua, biasanya ada hasil penelitiannya. Biasa juga bisa berupa pengalaman. Jadi, ada enggak yang bisa kita eliminasi dari sini? Sekarang kita cek ya. Nah, jadi kita bedakan dulu fakta dan opini supaya kenapa? Supaya gampang kita melihat oh yang manakah yang tidak tepat dulu. Yang bisa kita eliminasi dari pilihan jawabannya. Sekarang kita cek. A. The elements contains in volcanic rocks react with water or air in the atmosphere and absorb carbon. Nah, oh iya saya lupa. Satu lagi ya, berkaitan dengan proses. Nah, proses juga itu masuk ke dalam fakta. Jadi kita lihat ya, pada opsi A kita perhatikan the elements contain. Nah, jadi katanya elemen yang terkandung ini contain ini sering juga muncul ya, Dek. Jadi elemen yang terkandung di dalam volcanic rocks, batu vulkanik, bereaksi ya dengan water, dengan air or air atau udara in the atmosphere and absorb carbon. Di atmosfer dan absorb itu apa? Menyerap ya, dan menyerap karbon. Oke, ini adalah sebuah proses ya, berarti ini proses. Ternyata proses itu masuk, berarti ini proses ini masuk ke dalam fakta. Ya. Nah, artinya terjadi seperti itu, terjadi. Berarti ini bukanlah jawaban yang kita cari ya, karena ini adalah fakta. Ini adalah proses. Nah, sedangkan kita ditanya apa? Opini ya, berarti ini tidak. Sekarang coba kita perhatikan pada bagian B. Researchers from University of California, jadi peneliti dari Universitas California itu katanya apply, menerapkan crush rocks, jadi batu yang hancur, both metabasalt on olivine on 5 acres. Ingat, ada di sini kata-kata pertama ada researchers. Ya, kedua ada angka di situ, angka, ada data berarti ya. Nah, berarti ini juga masuk ke cirinya fakta, berarti
ini bukanlah kalimat opini yang kita ingin temukan pada soal ini ya. Jadi opsi B kita juga bisa eliminasi ya adik-adik. Oke. Sekarang pada bagian C kita lihat. In comparison to plots without crushed rocks, katanya dalam perbandingannya tanpa batu yang hancur ini, they discover mereka menutupi that during the study selama penelitian ya. Nah, the crushed rock plots stored 0.15 tons. Nah, ini juga data di sini angka. Ya, nah jadi ada penelitian, ada angka lagi di sini. Berarti ini juga adalah fakta. Jadi kita bisa eliminasi juga karena kita cari itu adalah apa? Opini ya, kalimat opini. Jadi ini bukan juga karena ada datanya. Next, it appears. Appears itu apa? Muncul. Ya. Ini muncul, memunculkan begitu ya. Jadi ini atau bisa salah yang muncul, bisa kelihatannya, bisa juga begitu ya. Ini kelihatannya. Nah, begitu ya. Ini kelihatannya that many hardworking researchers, banyak peneliti bekerja keras ya, are now looking for, saat ini mencari. Jadi ini nih salah satu kosakata yang biasa juga muncul, looking for, mencari answers, mencari jawaban to how the process of rock weathering occurs in dry areas. Untuk mencari jawaban bagaimana proses dari pelapukan batu occurs. Nah, occurs ini sinonim dengan kata happen, terjadi di area yang kering. Oke, di sini adik-adik coba perhatikan kata-katanya, kelihatannya ya atau tampaknya. Nah, ini berarti itu salah satu dari kosakata yang menunjukkan kalau ini adalah kalimat opini. Kelihatannya. Jadi ini bisa kita simpan. Simpan ya ini ya. Oke. Kalau E seperti tadi, di sini ada lagi datanya, di sini data. 41% dari area total bumi. Nah, berarti ini adalah juga data. Berarti ini fakta kalau ada datanya tadi ya. Nah, berarti ini juga pilihan E tidak tepat. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi D tadi ya adik-adik, maka jawabannya adalah opsi D karena itu yang merupakan kalimat opini. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita ditanya tadi sikap atau opini penulis, maka yang kita harus perhatikan adalah dibaca opsinya, tapi harus tadi dibedakan yang mana antara kalimat fakta dan kalimat opini supaya kita bisa gampang membedakannya ya adik-adik. Seperti itu untuk pertanyaan nomor 3, cara kita menjawab pertanyaan jenis seperti ini. Oke? Oke, baiklah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang keempat adalah what is the relationship between text 1 and text 2? Ini juga jenis pertanyaan yang sering muncul ke dalam soal ya. Nah, pada soal literasi bahasa Inggris, apa relationship? Nah, ini nih harus kita tahu ya, itu relationship apa ya? Hubungan kan. Nah, jadi ini relationship itu artinya hubungan. Oke. Apa hubungan between? Nah, between berarti antara. Apa hubungan antara text 1 and text 2? Jadi ini berarti keterkaitannya ini text 1 sama text 2 apa kaitannya ya. Nah, terus seperti ini gimana caranya tuh Kak kalau kita ditanya pertanyaan relationship seperti ini ya. Cara mengerjakannya adalah kita harus mengetahui apa inti pembahasan dari teks ke-1 ya. Kemudian apa inti pembahasan dari teks kedua, baru kita bisa hubungkan. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa pembahasannya, ini teks 1 apa intinya, kemudian teks 2 apa juga inti pembahasannya, baru kita bisa hubungkan apa yang menjadi hubungannya teks 1 sama teks 2 ini. Nah, sekarang coba kita cek. Oke. Teks 1 dulu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa adik-adik? Oke, bagaimana caranya kita mengetahui Kak? Misalnya dalam satu teks tadi kan jumlahnya ada 4 paragraf. Gimana caranya kita mengetahui
pembahasannya ini. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui secara keseluruhan? Apakah kita harus membaca semua teksnya? Tentu saja tidak ya adik-adik. Gimana caranya kita mengetahui? Dengan cara baca kalimat awal dan akhir dari setiap paragrafnya. Seperti itu. Ya, jadi caranya kita mengetahui inti pembahasan di teks 1 sama teks 2, baca kalimat pertama dan terakhir dari tiap paragraf. Nah, sekarang kita mulai dari paragraf pertama, kalimat pertama. Kita lihat. Rock weathering, nah pelapukan batu, kayak gini ya. Ini, nggak tadi rock weathering itu pelapukan batu. Pelapukan batu adalah sebuah proses of weakening, melemahnya. Weak berasal dari kata weak, ya kan? Proses dari melemahnya and breaking down, dan hancur. Nah, hancurnya batu ya, berarti rocks, batu kan. Nah, jadi pelapukan batu adalah sebuah proses dari melemahnya dan hancurnya batu. And minerals, batu dan mineral. Oke, jadi berarti proses dari melemahnya dan hancurnya batu dan mineral. Oh, itu intinya. Jadi proses melemahnya dan hancurnya batu dan mineral ya. Kemudian kalimat terakhirnya dari kata weathering sampai kata production. Sekarang kita lihat. Weathering, pelapukan, adalah one of the process that leads to soil production. Nah, jadi ini salah satu dari proses yang leads to. Leads to ini adik-adik perlu kita ketahui artinya apa? Menyebabkan. Ya, ini penting banget kita ketahui, ini kosakata. Soalnya kosakata ini juga sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris ya. Jadi pelapukan adalah sebuah atau salah satu proses yang menyebabkan soil. Soil itu apa sih adik-adik? Tanah ya. Jadi soil ini artinya apa? Tanah. Jadi kalau mau digabungkan semua jadinya adalah pelapukan adalah salah satu proses yang menyebabkan produksi tanah. Oke, berarti di sini apa intinya pembahasannya? Definisi daripada rock weathering. Nah, ini yang perlu juga kita tahu, ambil atau inti pembahasannya di sini. Apa itu yang dibahas? Berarti proses atau definisi daripada rock weathering tadi atau pelapukan tanah. Nah, itu dibahas di mana? Di paragraf ke-1, definisi pelapukan atau pelapukan batu ya. Nah, di paragraf yang kedua, kalimat awal, different types. Nah, jadi jenis yang berbeda dari of weathering, dari pelapukan itu effect rocks. Nah, mempengaruhi batu. Jadi jenis yang berbeda daripada pelapukan itu. Nah, jadi jenis berbeda dari pelapukan itu mempengaruhi batunya katanya. Jadi, efek ini apa? Mempengaruhi ya adik-adik. Jenis yang berbeda itu dari pelapukan mempengaruhi batu. Katanya jenisnya yang berbeda ya dari pelapukannya. Kemudian kalimat selanjutnya. Kalimat terakhir kita lihat. Nah, dari kata this water sampai freezes. Oke, this water, air ini akan expand. Nah, akan meluas. Ya kayak gitu ya. Inside those rocks, nah atau melebar di dalam batu tersebut. Jadi ini katanya ini air akan melebar di dalam batu tersebut. If it freezes, jika itu adalah beku. Nah, seperti itu. Oh, berarti di sini apa yang dibahas berkaitan dengan katanya jenisnya itu, jenis pelapukannya berbeda mempengaruhi batunya. Kemudian air ini akan memperluas atau melebar di dalam batu tersebut jika itu membeku ya, atau airnya itu membeku. Seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi di sini berarti perbedaan itu jenis yang berbeda dari proses pelapukan batu. Nah, di sini juga kita lihat ada chemical weathering di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada physical
Ya, jadi pelapukan kimia dan juga ada pelapukan fisik gitu ya. Jadi yang dibahas di sini jenis yang berbeda itu adalah apa tadi? Pelapukan kimia, di sini jenisnya tadi ya, pelapukan kimia dan juga apalagi biological weathering di sini. Nah, biological ada pelapukan biologis, kemudian ada juga namanya physical weathering atau fisik atau mechanical weathering. Jadi ini berarti yang dibahas di paragraf kedua ini berkaitan dengan jenis-jenis daripada pelapukan. Yang tadi ya ada pelapukan kimia, pelapukan biologis, dan pelapukan fisik. Jadi jenis-jenis dari pelapukan katanya. Dikedik ya. Nah sekarang kita perhatikan soal atau slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah a weathering process. Proses pelapukan itu known, diketahui sebagai honeycomb weathering. Nah, jadi sebuah proses pelapukan itu diketahui sebagai honeycomb weathering. Nah, jadi pelapukan atau honeycomb sarang lebah. Nah, gini. Jadi honeycomb ini artinya sarang lebah kayak gitu ya. Jadi diketahui sebagai pelapukan sarang lebah katanya kayak gitu. Jadi prosesnya can be trigger, bisa dipicu oleh salt. Jadi ini trigger ini salah satu kosakata yang sering-sering juga kita temukan adik-adik, bisa dipicu oleh salt. Apa itu salt? Garam atau asin. Nah, gitu. Jadi airnya atau garam yang asin atau garam. Ini. Next, kalimat terakhir, in dry area sini ya. Sampai observe. Di area yang kering, salt crystallization weathering, pelapukan kristalisasi air asin ini atau garam ini is frequently observed. Sering ini, frequently itu ingat ya, sering. Sering diamati seperti itu. Nah, berarti di sini apa yang dibahas? Apa pemicunya? Ya. Jadi di sini dibahas adalah apa sih yang memicu ini proses pelapukan batu? Nah, kayak gitu pemicunya ya. Oke, kita lihat di kalimat ke-1 lagi, paragraf keempat. Extremes in temperature. Nah, sekarang lihat ya. Temperatur ekstrim ini bisa juga berdampak kepada bagaimana how rocks weather. Nah, jadi katanya temperatur atau suhu ekstrim bisa juga berdampak kepada bagaimana batu itu lapuk. Oh, jadi dampaknya ini. Dampak daripada suhu yang ekstrim ya adik-adik ya terhadap pelapukan batu. Kemudian tadi di akhir paragraf keempat ini definisi daripada eksfoliasi. Berarti di sini berkaitan dengan pemicunya apa? Di sini berkaitan dampaknya apa dari pelapukan batu tersebut ya adik-adik. Sekarang kita perhatikan di pertanyaan atau di teks yang kedua. Tadi ini teks pertama ya, kita lihat teks yang kedua. Kalimat awal lagi tadi deterioration and corrosion of rocks, ya deteriorasi dan korosi dari batu itu ya, korosi. Metals itu adalah logam ya, logam apalagi, and man-made materials, bahan yang dibuat oleh manusia, is known as weathering. Nah, jadi ini katanya korosi dari batu, logam, dan bahan yang terbuat dari manusia atau yang dibuat oleh manusia diketahui sebagai pelapukan. Oh, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini juga ternyata ada dibahas tentang jenis-jenis daripada pelapukan tadi. Ya, adik-adik seperti chemical weathering, ya. Apalagi physical weathering are two primary categories. Jadi ini berarti di sini ada juga dibahas tentang jenis-jenis dari pelapukan. Nah, oke, kalimat terakhir, the elements, dah sampai kata karbon. The elements contained in volcanic rocks. Katanya elemen ini yang terkandung di dalam batu vulkanik bereaksi dengan air atau udara di atmosfer dan menyerap karbon. Elemen yang terkandung di dalam batu vulkanik bereaksi dengan air atau udara di atmosfer dan karbon. Nah, berarti di sini intinya adalah definisi daripada
pelapukan atau weathering tadi, definisi daripada pelapukan. Kemudian tadi ada sempat dibahas juga berkaitan dengan jenis-jenis daripada pelapukan ya adik-adik ya. Kemudian di kalimat selanjutnya kita perhatikan di kalimat awalnya paragraf kedua sampai kata global warming ya, kita lihat. Natural rock weathering, ini satu kesatuan. Proses pelapukan batu yang alami ini tadi bisa mengambil waktu berjuta-juta tahun, membuatnya terlalu lama untuk menetralkan global warming. Nah, berarti ini proses pelapukan batu yang alami itu lama ya waktunya ya, adik-adik kita bisa maknanya seperti itu. Kemudian di kalimat selanjutnya. Oke, di sini kita lihat di kalimat di paragraf ini berkaitan dengan peneliti dari Universitas California katanya menerapkan crush rock, satu batu yang pakai itu both metablast, apakah keduanya metablast ataukah olivine pada 5 hektar. Nah, di sini berarti hasil penelitian di sini ya, lebih ke berkaitan dengan penelitian ya. Nah, kemudian kalau di sini it appears ini kelihatannya bahwa banyak peneliti itu bekerja keras sekarang ini mencari jawaban bagaimana proses pelapukan batu itu terjadi di area yang kering. Berarti itu. Nah, berarti ini according to some prominent researchers. Jadi make it even more crucial to look into improve rock weathering in drylands. Jadi di sini lebih kepada ingin mencari tahu bagaimana ya proses dari pelapukan batu itu pada daerah yang kering, itu pada bagian ini. Sekarang kita cek di opsinya, adik-adik. Kita cek pada opsinya. Oke, kalau teks 1 katanya menggambarkan perbedaan daripada jenis-jenis proses pelapukan batu yang mempengaruhi berkurangnya karbon dioksida di atmosfer yang dibahas di teks yang kedua. Apakah ini membahas tentang seperti itu? Oke, apakah di sini membahas tentang jenis-jenis yang berbeda dari proses pelapukan batu yang mempengaruhi atau mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer yang disebutkan? Ini tadi tidak ada membahas atau berkaitan ya, tapi dia tidak bilang mengurangi karbon atau tidak, tapi dia bilang menyerap karbon. Oh ya, ini bisa ya, kita simpan dulu. Kita simpan ya, menyerap karbon. Nah, tapi dia bilang di sini mengurangi karbon, simpan. Kalau B teks 1 katanya menggambarkan chemical and physical process of rock weathering. Nah, while sementara teks 2 menggambarkan pengaruh daripada hujan asam untuk terhadap pelapukan batu secara fisik. Apakah seperti itu berkaitan dengan ini? Kemudian teks 2 mempengaruhi hujan asam, ini tidak ada pembahas begitu tadi ya adik-adik. Teks 3, bagian C maksud saya. Nah, teks 2 menggambarkan proses dari pelapukan alami di daerah yang kering. Studied by the researchers mentioned in text 1. Nah, katanya teks 2 ini menggambarkan proses dari pelapukan batu di daerah yang kering. Itu ada tadi dia bilang ya, di daerah yang kering. Yang diteliti oleh peneliti, katanya yang diteliti oleh peneliti yang disebutkan di teks yang ke-1. Apakah tadi yang diteliti disebutkan di paragraf ke-1 ini juga kurang tepat. Nah, kemudian teks 2D, teks 2 menjelaskan proses chemical and physical rocks weathering. Host causes are discussed in text 1. Jadi katanya teks 2 menjelaskan proses dari pelapukan batu kimia dan fisik yang menyebabkan penyebab yang dibahas di teks ke-1. Oke, ini bisa kita simpan. Kedua teksnya menggambarkan efek daripada pelapukan batu pada berkurangnya karbon di atmosfer. Apakah kedua-duanya membahas tentang efek pelapukan batu terhadap berkurangnya jumlah? Nah, amount itu apa sih Kak? Ingat ya, perhatikan baik-baik. Jadi amount itu artinya jumlah. Reducing apa? Reducing itu artinya mengurangi jumlah. Oke, seperti itu. Maka jawaban yang tepat untuk ini adalah opsi
Oke, kemudian jawaban yang tepat untuk ini adalah opsi alfa adik-adik. Seperti itu ya. Nah, jadi saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Thank you so much untuk perhatiannya pada hari ini dan tetap semangat untuk mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian SNBT. Baiklah, saya akhiri cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and tetap semangat dan see you in the next meeting.